Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Napomi dari SMK Negeri 9 Surakarta. Di sini saya akan menyampaikan hasil buku pedoman guru yang saya susun setelah mengikuti kegiatan pelatihan dolmen BPG. Yang pertama mengenai halaman judul atau cover. Ini judul atau cover dari buku pedoman guru saya yang saya desain menggunakan Canva. Berikutnya adalah terkait dengan bagian awal atau bagian depan dari PPG yang saya susun. Yang pertama mengenai lembar pengesahan. Di sini saya tulis identitas penulis saya. Kemudian nantinya yang akan menandatangani penulis dan kepala sekolah. Kemudian surat pernyataan keaslian dari PPG yang saya buat, yang nanti akan saya tanda tangani dan juga oleh kepala sekolah. Di sini saya tambahkan bahwa ada surat keterangan bahwa buku PPG ini benar-benar digunakan di lingkungan sekolah, terutama di jurusan kami, yang nantinya akan ditandatangani oleh kepala sekolah dan kepala perpustakaan. Selanjutnya adalah kata pengantar, seperti biasa dalam makalah atau buku pedoman guru, tentunya ada kata pengantar yang terkait dengan penyusunan buku pedoman guru. Selanjutnya daftar isi. Daftar isi di sini sesuai yang sudah saya susun, saya urutkan berdasarkan halaman-halamannya. Kemudian di situ ada intinya di bab 1, bab 2, dan bab 3. Kemudian masuk ke bab 1. Bab 1 di sini yang pertama ada latar belakang. Tentunya di latar belakang ini saya menguraikan atau menceritakan latar belakang kenapa saya membuat buku pedoman guru. Pada saat kegiatan dolmen kita diminta membuat atau menyusun kelebihan kekurangan kita sebagai guru terkait dengan kompetensi guru. Nah, ini juga saya tulis di sini sebagai dasar pembuatan PPG. Kemudian juga buku 4 terkait dengan PKB. Kemudian juga mengenai peraturan menteri nomor 16 tahun 2009 tentang jabatan fungsional dan angka kredit. Ini tentunya yang menjadi latar belakang penyusunan buku pedoman guru saya. Tujuan dari buku pedoman guru ya tentunya sebagai pedoman dalam meningkatkan atau memperbaiki kegiatan pembelajaran saya dan juga untuk pedoman mengembangkan profesi guru. Manfaat di sini ada 2 yang saya tulis, yaitu untuk guru dan untuk kepala sekolah. Tentunya yang pertama untuk guru sebagai pedoman pelaksanaan tugas, baik tugas utama, tugas tambahan maupun pengembangan diri. Kemudian sebagai salah satu karya publikasi ilmiah yang akan saya ajukan dalam usulan PAK. Untuk kepala sekolah tentunya bermanfaat sebagai acuan penilaian kinerja guru. Selanjutnya untuk bab 2 ini mengenai rincian rencana kerja yang akan saya lakukan. Langsung saja, tentunya ini tadi sudah saya sebutkan terkait dengan kompetensi guru, baik itu pedagogi, profesional, kepribadian, dan lainnya. Di situ juga sudah saya tulis
Kemudian ini nanti akan saya wujudkan dalam sebuah tabel, dan saya susun per bulan. Di sini tidak lupa saya menuliskan mengenai evaluasi diri saya, setiap kompetensi yang saya miliki, baik itu mengenai kelemahan saya yang harus saya upayakan untuk meningkat agar menjadi kelebihan nantinya. Jadi setiap kompetensi di sini saya tulis kelemahan-kelemahan saya, kemudian harapan saya nanti pada tahun pembelajaran berikutnya bisa lebih baik. Berikut saya sampaikan mengenai tabel terutama terkait dengan kompetensi guru. Sudah terbagi, itu ada pedagogi, kepribadian, sosial, profesional, ya. Kemudian ini saya susun atau saya tampilkan setiap bulannya, setiap bulan. Dari bulan Juli, Agustus. Kenapa ini ada yang kosong? Karena memang target saya tidak semua kompetensi saya lakukan di tiap bulannya. Tapi sebenarnya memang lebih baiknya itu memang tiap bulannya ditulis. Tapi untuk saat ini target saya atau rencana saya belum semuanya saya tulis. Pada bulan-bulan tertentu saya tulis. Jadi ini tergantung dari sikonnya, sikon. Jadi ini semua saya tulis setiap bulannya sampai akhir tahun pelajaran. Selanjutnya mengenai tugas utama guru di bidang pembelajaran, ini juga saya tulis setiap bulannya, dari awal tahun pembelajaran sampai akhir tahun pembelajaran. Materi-materi yang saya berikan apa, ini sudah saya tulis di sini sesuai dengan KIKAD yang saya ampu. Termasuk nanti di situ juga ada kegiatan lain seperti pembuatan perangkat pembelajaran misalnya. Kemudian ada penilaian tengah semester gitu ya. Dan ini dilakukan sampai akhir tahun pembelajaran atau akhir tahun pelajaran. Termasuk juga evaluasi tiap semester. Ini saya sajikan setiap bulannya. Kemudian terkait dengan pengembangan diri, terutama dalam hal penelitian dan penyusunan laporan karya inovatif, ini juga saya susun setiap bulan. Setiap bulan ada proses penelitian dan juga melakukan penulisan laporan secara bertahap. Jadi itu saya bagi setiap bulan penelitiannya, prosesnya bagaimana, kemudian nanti tahap penyusunan laporan baik itu bab 1, bab 2 dan selanjutnya. Di sini juga sudah saya susun setiap bulannya. Ini misalkan ada penyusunan bab 1 di bulan Maret, penyusunan bab 2 di bulan April, dan seterusnya sampai akhir tahun pelajaran. Pada bab 3 mengenai bab penutup, di sini saya buat tabel yang sebenarnya ini terkait dengan apa yang saya tulis sebelumnya. Tapi ini lebih kepada secara globalnya, bukan secara detailnya, tapi secara global. Dan ini saya tulis mendekati dengan SKP atau model SKP yang terbaru. Jadi ini saya coba upayakan mendekati dengan SKP yang terbaru. Jadi kegiatannya bisa saling terkait antara kegiatan guru dalam hal tugas utamanya, ya, tugas utama atau kinerja utamanya kalau dalam bahasa di SKP, ya tentunya mulai dari menyusun perangkat pembelajaran, melakukan KPM, kemudian penilaian, evaluasi dan sebagainya. Ini saya susun di sini.
ini saya upayakan mendekati dengan format SKP. Kemudian terakhir yang tidak saya sampaikan adalah daftar pustaka. Daftar pustaka di sini tentunya yang menjadi dasar dalam pembuatan PPG ini. Setiap guru biasanya atau seringnya juga berbeda daftar pustaka, karena yang digunakan sebagai acuan juga berbeda-beda. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam pembuatan buku BPG. Semoga buku ini bisa bermanfaat bagi diri saya pribadi. Namun apabila ada kekeliruan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya mohon masukan dari Bapak Ardo ataupun Ibu Lili serta rekan-rekan guru semuanya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.